Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali di dalam tutorial di mana banyak sekali siswa yang masih kebingungan atau masih mencari informasi bagaimana sebenarnya informasi-informasi tentang input nilai dan merata-ratakan dan kemudian mengupload dan apa yang mau diupload. Nah, di sini saya akan coba jelaskan mulai dari kurikulum K13, IPA IPS, kemudian KTSP, IPA IPS, kemudian Madrasah Aliyah, kemudian SMK Kejuruan. Jadi pastikan selalu tonton video ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi dan bisa menjadi penambah wawasan bagi adik-adik. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa di subscribe kalau misalnya jelas. Kalau misalnya tidak jelas dan adik-adik kurang berkenan, silakan ditanyakan di komentar. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung saja. Oke. Oke, jadi kita langsung saja mengulangi kembali materi kita karena ketepatan memang sangat banyak yang bertanya rapot yang mana yang dimasukkan gitu ya. Jadi saya akan coba bahas di sini ya, nih. Nah, tujuan kita sebenarnya adalah ini, gitu ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan, rata-rata keseluruhan nilai rapor, rata-rata nilai kejuruan untuk SMK gitu. Nah, jadi saya informasikan buat adik-adik yang mau mengisi rapot, jadi coba diperhatikan. Nah, memang tujuannya kan tadi matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris rata-rata keseluruhan rapot dan rata-rata kejuruan. Nah, ini khusus SMK kan di video sebelumnya juga sudah. Nah, untuk jenis-jenis rapot memang ada banyak. Jadi kalau kita cek dia ada madrasah, ada juga SMK, ada juga yang menggunakan KTSP. Nah, jadi kalau SMK kan pastinya ada yang namanya adaptif ya kan, produktif. Jadi rapotnya juga berbeda-beda gitu. Nah, kalau madrasah dia mungkin di agamanya yang ada 3 jenis gitu. Ada 3, ada 4 juga. Jadi memang sangat berbeda antara setiap sekolah gitu. Jadi untuk mengatasi ini, kuncinya sebenarnya adik-adik berpatokan saja ke panduan yang ada gitu. Jadi panduannya kan sudah ada, jadi harus memang detail dibaca gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Nah, coba kita cek. Nah, ini dia. Untuk mata pelajaran kalau misalnya memiliki 2 nilai. Jadi kalau memiliki 2 nilai ya, kalau enggak berarti enggak masalah. Nilai yang dimasukkan adalah nilai rata-rata, ya adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai rata-rata seluruh mata pelajaran diambil dari rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan per semester tersebut. Jadi seperti itu. Nah, oke, saya coba ini coba dipahami ya. Untuk mata pelajaran yang memiliki 2 nilai, nilai yang dimasukkan adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai rata-rata keseluruhan mata pelajaran diambil adalah rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi untuk adik-adik
yang mau memasukkan nilai rapot, nah coba diperhatikan di sini supaya adik-adik tidak salah nantinya ya. Nah ini kalau kita cek, nah yang ada di sini adalah K13. Nah memang di setiap bidang studi KKM-nya kan ada yang berbeda-beda. Nah, ada juga yang sekolah semua KKM-nya ini sama gitu. Ya. Nah, ini kan yang untuk K13. Ya, untuk K13 di mana ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, itulah masuknya tadi jika ada ditemukan dua nilai gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada nilainya, hanya satu saja, nggak masalah gitu. Nah, coba ya ini yang pertama untuk K13 ya, untuk K13 dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini kan nggak ada masalah, oke? Ini nggak ada masalah, tinggal nanti adik-adik langsung uh, memasukkannya. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya bagaimana untuk yang K13 gitu ya? Jadi untuk K13 yang digunakan adalah yang pertama kan yang mau diinput itu kan matematika gitu ya. Ini matematika yang diinput itu adalah matematika wajib ya, yang diinput ini adalah matematika wajib. Oke, jangan lupa matematika wajib. Nah, matematika wajib ini biasanya ada pada kelompok A, umum, maksudnya umum gitu ya. Nah, ya untuk umum tapi yang kelompok A. Nah, oke. Nah, untuk bahasa Indonesia mungkin adik-adik jangan sampai salah, ini dia dimasukkan yang ini masih di kelompok A. Untuk bahasa Inggris juga yang kelompok A, bukan bahasa Inggris yang ada di bagian ini mungkin yang ini bahasa dan sastra Inggris ya, jadi jangan salah. Oke. Nah, jadi yang diinput tadi adalah bahasa Inggris yang ada di awal ya. Nah, jadi adik-adik jangan salah memasukkannya. Jadi yang semua dibuat adalah yang bagian A untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena yang menyatukan antara SMK, SMA, madrasah, IPA, IPS itu hanya pada matematik, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kenapa? Itu yang ada wajib dipelajari di setiap sekolah. Jadi kalau untuk SMA ada matematikanya, tapi yang umum ya. Ada juga bahasa Indonesia yang umum, kemudian bahasa Inggrisnya juga umum. Jadi makanya di K13 ada matematika minat. Itu nggak dihitungkan. Kenapa? Karena berbeda dengan yang ada di SMK maupun di IPS. Karena di IPS nggak ada untuk minat gitu. Oke? Nah, jadi yang wajib yang digunakan. Oke, berikutnya kita analisis lagi. Nah, ini sudah kita masukkan tadi, misalnya saya input dulu, adik-adik biar jangan salah, saya ulangi kembali. Oke, nah jadi kalau misalnya ini misalnya kita ambil yang semester 1 dulu ya. Oke, nanti semester 2 adik-adik langsung ikuti saja caranya. Semester 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau misalnya belum mempunyai semester 6, silakan dihubungi pihak sekolah ya. Oke. Nah, di sini adik-adik untuk matematikanya jangan sampai salah, matematikanya kan adalah matematika wajib. Berarti yang diambil yang ini. Nah, tapi harus rata-rata kalau misalnya ada 2 gitu. Nah, kalau misalnya ada 2, karena di sini kan ada 2 pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini adik-adik masukkan adalah 88 tambah 88 bagi 2. Ya, jawabannya 88. Itu yang diinput di sini. Ya. Oke, jangan salah. Kemudian masuk kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berarti kita lihat 95 sama 90.
Berarti 95 tambah 90 bagi 2. Maka ini adalah 185 bagi 2 sekitar 92,5 gitu ya. Itu yang dimasukkan. Kemudian bahasa Inggrisnya 85 tambah 85. 85 tambah 85 bagi 2 berarti 85. Nah, kalau dia untuk rata-rata keseluruhan rapot, nah adik-adik di sini harus paham ya untuk K13, untuk K13 ya. Untuk K13 yang SMA. Yang SMA, IPA maupun IPS, oke? Ini yang untuk K13 dulu ya. Untuk K13 yang untuk IPA dan IPS, oke? Nah, jadi ini sampai sini sudah bisa ya. Oke, jadi ini kita isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, perhatikan. Saya buat caranya, ini kan rata-rata. Nah, kita baca di sini. Nah, untuk mata pelajaran yang memiliki dua nilai tadi kan dimasukkan adalah rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Sudah? Untuk rata-rata seluruh mata pelajaran diambil dari rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan pada semester tersebut. Nah, jadi perhatikan ini bahasanya biar jangan salah. Nilai rata-rata seluruh mata pelajaran diambil dari rata-rata seluruh nilai pengetahuan dan keterampilan pada semester tersebut. Oke, sekarang saya praktekkan. Oke, lihat. Oke, nah di sini ya ini kan ke-13, adik-adik bisa lihat ya. Ini ke-13. Nah, ini tadi kan sudah kita isi tadi ya. Nah, ini sudah kita isi misalnya ini 80, contoh ya. Ini 90, ini misalnya 37, misalnya ya. Oke, sekarang masuk kemari. Nah, jadi paling gampang seperti ini. Nah, biasanya kan ini kita. Nah, adik-adik tinggal lihat. Ini kan ada berapa mata pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini ada 15 mata pelajaran di rapotnya. Nah, jadi kalau misalnya rapotmu per semesternya beda-beda mata pelajarannya nggak masalah. Jadi hitung aja ya berapa. Nah, jadi kamu cek. Nah, jadi caranya gini. Jumlahkan dulu, ini jumlahkan semua. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan, 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 tambahkan. Nah, ini misalnya berapa? Contohnya totalnya ini semua adalah 1230 misalnya. Ini juga tambahkan juga demikian, ini juga tambahkan yang keterampilannya. Oke? Tambahkan. Jadi ini berapa? Misalnya ini 1500 misalnya totalnya. Nah, jadi untuk menentukan rata-ratanya berarti adik-adik tinggal gini, totalkan semua. Jadi di sini 1230 tambah 1500 kemudian bagi. Nah, bagi berapa? Bukan dibagi 2, tapi bagikan semuanya dengan 30. Nah, kenapa 30? Karena ini 15, ini juga 15 gitu. Iya kan? Jadi 15, 15 berarti 30. Nah, itulah nilainya untuk keseluruhan raport. Nah, boleh juga adik-adik tinggal menjumlahkan ini dulu, baru bagi 2, ini juga bagi 2, nanti totalkan lagi gitu. Jadi mana paling gampangnya adik-adik tinggal dicoba. Nah, jadi saya sampaikan tadi, ini totalkan semuanya, misalnya 1230, ini juga totalkan semuanya, totalnya 1500. Nah, berapa ini? Totalkan dua-duanya antara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ini dia. Baru kemudian bagi 30. Demikian, ya. Demikian juga dengan IPS sama saja. Oke? Nah, untuk rata-rata nilai kejuruan kan kosong, jadi nggak diisi gitu. Oke, untuk yang IPA ke-13 saya rasa sudah bisa. Nah, jadi itu dia untuk adik-adik yang perlu dalam penguploadan rapot untuk SMA yang IPA maupun IPS yang ke-13. Oke? Bisa ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, kita ke
KTSP ya. Kita bahas untuk KTSP yang IPA maupun IPS. Oke. Nah, di KTSP yang IPA dan IPS mungkin seperti ini rapotnya gini. Ada yang rapotnya seperti ini. Oke. Ini kan keterampilan misalnya. Jadi biasanya kalau KTSP keterampilannya memang ada dibuat di sini ya kan. Nah, jadi bidang-bidang studi yang masuk pengetahuan dia diisi seperti ini biasanya. Ini kosong nih. Ini kosong. Oke. Nah, di sini seni budaya biasanya itu masuk keterampilan. Nah, ya. Prakarya juga demikian. Nah, ini masuk ya kan, ini kalau ada biasanya ini kan nggak ada kelompok-kelompok C ya, nggak ada peminatan kalau di KTSP ya, jadi mungkin kosong. Jadi contoh rapotnya bisa dia dicocokkan lah. Nah, jadi gini ya kan, saya coba buatkan. Untuk adik-adik yang KTSP itu kan hanya satu ya, hanya satu yang diisi biasanya. Nah, pendidikan agama. Jadi kalau yang tadi kan kalau dua ada pengetahuan ada keterampilan baru dibagi dua gitu kan. Nah, kalau dia di KTSP ini langsung aja. Kalau KTSP dia hanya nginput ini, misalnya matematika. Karena yang ada kan matematika, misalnya di sini 88 gitu aja. Kemudian untuk bahasa Indonesia misalnya 95, tulis 95. Kemudian untuk bahasa Inggris tulis 85 gitu, ya. Nah, seperti itu karena dia hanya satu. Nah, kemudian untuk rata-rata keseluruhan rapor gimana gitu. Yang ini sudah paham ya. Ini tinggal langsung input aja ini. Jadi nggak perlu bagi-bagi dua lagi. Nah, ini kan biasanya kosong. Nah, kemudian di sini rata-rata keseluruhan raport adik-adik tinggal jumlahkan semuanya. Jumlahkan semuanya ini ya kan. Bidang studinya ini kan ini tambah 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 ini misalnya kalau ada di sini bidang studinya tambahkan 1300 gitu. Nah, untuk keterampilan kan ada seni budaya. Kemudian ada prakarya yang ada nilai keterampilannya. Nah, ini coba saya hapus. Nah, ini. Misalnya di sini ini yang ada di sini ya. Oke, ini. Oke, seperti ini misalnya. Inilah contohnya. Jadi yang terisi itu kalau seni budaya keterampilan, yang ini kosong. Kalau misalnya pendidikan jasmani seperti itulah kira-kira ya modelnya. Kemudian prakarya dia masuk misalnya keterampilan. Jadi adik-adik tinggal jumlahkan gitu ya. Caranya tadi tinggal ini jumlahkan semuanya yang keterampilannya berapa, misalnya 1200, kemudian keterampilannya berapa, 80 misalnya, tinggal jadinya jumlahkan aja ini. Berarti 1200 tambah 80, kemudian kita bagi misalnya berapa ini? Ini kan totalnya misalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Jadi bagikan 15 gitu, bisa ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya contohnya misalnya ada lagi muatan lokal misalnya gitu kan. Muatan lokal masuk mana? Kalau misalnya dibuat pengetahuannya ya tambahkan saja jadi 16 gitu ya, bagi 16. Ya, oke, tinggal hitung lagi nih. Oke? Nah, bisa ya. Ini yang untuk KTSP, adik-adik harus pahami untuk KTSP, IPA dan IPS. Jadi silakan dilihat nanti. Oke, nah berikutnya kita masuk ke madrasah ya. Di madrasah, adik-adik coba lihat lagi, kita masuk di madrasah ya. Nah, kalau untuk madrasah mungkin rapotnya seperti ini ya, mungkin ya. Jadi rapotnya seperti ini, ada pendidik, dia masalahnya biasanya di agama ya, agama. Ada misalnya mungkin
tambahan-tambahannya di agama sini ada mungkin 4 ya, mungkin ini yang perlu adik-adik pahami gitulah. Jadi untuk menentukan nilainya tetap sama seperti yang ada di K13 tadi, ya sama semua. Jadi boleh adik-adik caranya gini. Untuk menentukan nilai agama ya, nilai agamanya kalau misalnya dia K13 juga ataupun KTSP sama aja. Kalau nilai agama misalnya bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, misalnya 70, 80, 60, 90 ini jumlahkan, bagikan. Nah, jumlahkan bagikan 4. Itulah misalnya contohnya 70, 150 tambah 60, 210, 300 bagi 4 misalnya 75. Jadi rata-ratanya contoh 75, contoh. Jadi di sini rata-rata untuk agama 75. Jadi nilainya 75 yang kita buat 75 tambahkan semua ke bawah. Oke? Bisa. Atau gini, biar gampang, langsung totalkan aja seluruhnya ini berapa. Misalnya di sini ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu. Jadi totalkan aja sama seperti yang tadi. Totalkan semuanya untuk pengetahuan, kemudian totalkan semua untuk keterampilan. Nah, itu berapa? Baru jumlahkan. Nanti bagikan semuanya dengan berapa yang sudah kamu jumlahkan tadi gitu. Berapa elemen atau berapa item. Jadi jangan misalnya jadi kita anggap satu agama, enggak. Karena kita menghitungnya tadi sekali seluruhnya. Jadi kita harus tambahkan ini jadi 4 gitu ya. Oke, nih. Nah, untuk yang KTSP juga demikian. Jadi harus diperhatikan mana yang dijumlah, mana yang enggak. Oke, saya rasa itu ya bisa ya. Oke. Nah, di situ untuk yang madrasah. Jadi madrasah mungkin hanya di situ yang agak bingung ya kan. Kemudian untuk yang SMK, adik-adik bisa lihat di sini ada nilai kejuruan ya. Nilai kejuruannya mungkin adik-adik bisa perhatikan yang ada di sini, produktif, ya kan? Jadi caranya tinggal nanti adik-adik jumlahkan saja karena kan di sini perlu kita isi adalah nilai kejuruan. Nilai kejuruan di sini. Nah, di sini nilai kejuruannya. Oke? Rata-rata nilai kejuruan. Oke? Jadi adik-adik tinggal masukkan rata-rata nilai kejuruan adik-adik. Caranya tadi misalnya kejuruannya ada 4, berarti totalkan semuanya baru bagikan dengan 4. Oke? Nah, caranya seperti itu. Jadi totalkan semuanya, kalau misalnya ada pengetahuan, ada keterampilan, totalkan dulu semuanya berapa baru bagikan. Kalau misalnya ini pastinya 8 kan? Jadi kalau misalnya di sini contoh X, Y, Z gitu ya. 80, 80, 60, 70. Itu pengetahuan, keterampilannya 70, 70, 70, 70. Nah, ini totalkan aja semuanya, bagikan 8 gitu. Oke? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalnya dia ada keterampilan dan pengetahuan, kalau enggak berarti ini aja. Gitu ya, bagi 4. Oke, itu yang dimasukkan kemari. Kalau untuk rata-rata keseluruhan rapot, totalkan semuanya. Ikut juga ini. Apa namanya? Kejuruan ya, ikut juga kejuruannya. Oke, jangan lupa ya. Nah, jadi itu adik-adik yang perlu kita pahami dari penguploadan di nilai kejuruan. Nilai ini. Nah, inputnya sudah. Nah, kemudian untuk rapot ini yang diupload adalah seluruhnya. Adik-adik jangan sampai salah. Adik-adik bisa mengupload rapot ini dengan men-scan, ya kan, syaratnya sudah dibuat dengan men-scan rapot dengan foto, kemudian ubah ke PDF minimal 250 KB, maksimal 1 MB. Jadi adik-adik tinggal gabungkan. Nah, boleh nanti gabungkan dengan yang saya buat di deskripsi, silakan adik-adik gabungkan. Nah, jadi itu yang perlu adik-adik pahami. Nah, jadi harapannya adik-adik bisa mengerjakan ini dengan baik. Karena apa? Ketika misalnya adik-adik tidak pas merata-ratakan, kemudian uploadnya juga tidak bagus, maka bisa gagal loh ya. Jadi usahakan input sama dengan upload.
Nah, jadi demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan kembali di kolom komentar. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Uploadnya harus semua, yaitu mulai dari halaman pertama rapot semester 1 sampai dia tanda tangan kepala sekolah. Nah, lengkap dengan misalnya seperti ini. Nah, jadi lengkap namanya, alamatnya, alamat sekolah, NISN-nya, kemudian kelasnya, semesternya harus lengkap. Kemudian harus lengkap juga kehadirannya, kemudian rankingnya juga harus ada. Kemudian di sini ada tanda tangan mungkin wali kelas, kepala sekolah gitu, harus ada. Jadi di scan baik. Jadi di scan-nya langsung digabungkan, oke? Okay? Nah, jadi adik-adik tinggal nanti kalau misalnya lebih bagus silakan dilegalisir lebih bagus ya. Oke, scan rapot asli. Oke. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial dan informasi berikutnya. Terima kasih.